itu ke depannya apakah Bulog akan dengan kapasitas segitu aja apa mau investasi tambah lagi? Kan lebih baik kalau tambah dryernya, jadi nggak perlu lagi lewat penggilingan beli ke sana di 12.000. Kalau digiling sendiri kan harganya nggak 12.000 kan? Ada nggak begini terus kan Pak? Jangan ketemu lagi kita ke depan tahun depan masih dilempar lagi ke mitra penggilingan. Izin Pak Kepala Bulog, ini saya dapat WA dari para pedagang di Cipinang. Tadinya mereka ini teman-teman di Cipinang ini mau beraudiensi dengan kami di Komisi 4, tapi karena ada raker saya bilang nggak usah, kirim saja bukti video dan suratnya. Baik. Maka dari itu di video ini akhir 2024 Desember beras Bulog ini karung Bulog ditukar kepada karung beras premium. Tadi saya amatin Pak Kepala Bappenas mengatakan kalau ada tukar karung sama-sama kita lapor polisi. Iya, saya sepakat. Tapi pertanyaan saya, fungsi pengawasan Bulog, kepala gudang dan lain-lainnya ini bagaimana? Saya juga tahu kalau orang salah kita lapor polisi, Pak. Baik. Tapi penjagaan pengawasan internal itu yang seperti apa, Pak? Karena kalau ini aja nggak bisa diberesin, kita mau swasembada pangan, nanti ketika panen jangan sampai Bulog nggak bisa menyerap. Ujung-ujungnya nanti harga gabahnya turun, gagal lagi swasembada pangan. Gitu Pak, jadi coba dijelasin teknisnya Pak. Jadi nggak usah terlalu banyak dipanggil Pak Presiden. Kita semua sini bela Presiden Pak. Harusnya malu. Kalau pejabat-pejabat mitra Komisi 4 ngomong Pak Presiden, malu sama ketua saya harusnya. Kita aja di sini biasa-biasa saja kok. Jelasin teknisnya Pak secara profesional. Terima kasih Pak. Kita ambil semua Bu. Ambil semua. Jadi sebenarnya berapapun batasannya, gabah daripada petani harus diserap oleh Bulog. Iya Bu. TIT ya. Ya TIT Bu. Ya. DKI itu akan diserap 35.464 ton. Itu berasnya dari mana Pak DKI Jaya? Sementara di Kalbar yang jauh lebih luas hanya 281 ton. Gitu. Nggak, ini memang DKI atau apa, saya bingung. Emang ada tanah, ada lahannya kah sawah di DKI? Adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung. Tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Teman-teman di Cipinang ini mau beraudiensi dengan kami di Komisi 4, tapi karena ada raker saya bilang nggak usah, kirim saja bukti video dan suratnya. Baik. Maka dari itu di video ini akhir 2024 Desember beras Bulog ini karung Bulog ditukar kepada karung beras premium. Tadi saya amatin Pak Kepala Bappenas mengatakan kalau ada tukar karung sama-sama kita lapor polisi. Iya, saya sepakat. Tapi pertanyaan saya, fungsi pengawasan Bulog, kepala gudang dan lain-lainnya ini bagaimana? Saya juga tahu kalau orang salah kita lapor polisi Pak. Baik. Tapi penjagaan pengawasan internal itu yang seperti apa Pak? Karena kalau ini aja nggak bisa diberesin, kita mau swasembada pangan, nanti ketika panen jangan sampai Bulog nggak bisa menyerap. Ujung-ujungnya nanti harga gabahnya turun, gagal lagi swasembada pangan. Gitu Pak. Jadi coba dijelasin teknisnya Pak. Jadi nggak usah terlalu banyak dipanggil Pak Presiden. Kita semua sini bela Presiden Pak. Harusnya malu. Kalau pejabat-pejabat mitra Komisi 4 ngomong Pak Presiden, malu sama ketua saya harusnya. Kita aja di sini biasa-biasa saja kok. Jelasin teknisnya Pak secara profesional. Terima kasih Pak. Pemilik sawahnya juga pengusaha. Tapi yang pegangnya petani-petani
atas nama. Ini yang menjadi masalah, Pak. Kalau memang kita mau memperbaiki sistem distribusi pupuk, berarti kita juga harus memperbaiki tahapan penyusunan IRDKK. Bu Alin, mohon Gitu. maaf, ini Makanya, Pak, ada ini pendalaman ini. Iya. Nanti ini masih ada 4 lagi. enggak, ini kita Ya. masuk aja. Makanya ini harganya ini yang kita mau sampaikan, Pak Ketua. Jangan sampai pemerintah memberikan subsidi dan merasa petani tidak merasa diperhatikan, karena bukan 50.000 Pak sebenarnya untuk transportasi itu, bahkan sampai 100-200.000 Pak. Mohon maaf, itu harus diperhatikan. Makanya mungkin ada klasifikasi dalam penetapan HET ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Alin. Terima Ya, kasih. lanjut. Masukannya Bu Alin, mungkin kalau boleh menanggapi sedikit. Sebelumnya ini volume pupuk ini kan bervariasi, naik turun. Sehingga kami juga di lapangan cukup sulit menjelaskan kepada petani tahun ini mendapat segini dengan lahan yang sama dan orang yang sama, besok lagi dapat volume yang berbeda. Saya rasa terobosan pemerintah untuk menetapkan volume secara fix itu memang belum memenuhi, tapi kami mensosialisasikan jadi lebih mudah. Ada fungsi tambahan lah katakanlah sebagai perum dapat mencari untuk mendapatkan keuntungan Pak. Nah, sehingga fungsi ini kami manfaatkan antara lain untuk penyerapan pada saat di atas HPP kami ambil Pak. Namun Pak, seperti yang 6.500 tadi kami ngambil gabah, kami bawa sendiri ke SPP kita Pak, sentra penggilingan padi kita. Dengan hitung-hitungan nanti diharapkan kalau tidak mencapai 12.000 ketika penyerapan dari komersial lah begitu Pak ke barang cadangan beras pemerintah, maka itu menjadi barang dihargakan dengan berdagang seperti tradingnya PT ID Food maupun PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Saya kira itu Pak. Dan sekarang Pak kami laporkan tadi, kami ada cadangan dari beras komersial sekitar 200-an ribu ton Pak. Dan dalam prakteknya betul-betul kami lakukan penjualan dengan mengambil keuntungan yang wajar. Saya kira itu tambahnya Pak Pimpinan. Itu kan tadi ada batasannya sampai di berapa, 3 juta ton atau apa gitu. Ya. Dan selebihnya itu kalau petani produksinya lebih dari itu Kita ambil semua Bu. ambil semua. Jadi sebenarnya Berapapun Iya. batasannya, iya, gabah daripada petani harus diserap Harus oleh diserap. Bulog. ya Bu. TIT ya. Ya, Bu. Ya. Terus satu lagi Bu, memang 3 juta itu kan 3 juta target, istilahnya target minimalnya kira-kira Bu ya. Artinya kalau nanti dalam prakteknya lebih dari itu ya kita ambil juga Bu, selama itu dalam 6.500 setara di gabahnya, ketika dihitung dari perpadi ngambil berasnya 12.000 kita ambil Bu. Terima kasih Bu. Izin pimpinan, bagaimana dengan pernyataan Pak Kepala Badan Pangan Nasional tadi Pak, kemampuannya cuma 10%? Penugasan Bulog itu saat ini 3 juta ya Pak. Jadi stok yang ada saat ini 1,9. Berarti 1,9 ditambah atau 2 juta tambah 3 juta, gampangnya 5 juta. Kapasitas gudang Bulog itu sekitar 3,5 sampai 3,7. Nah, teman-teman di Bulog ini sekarang paralel dengan ID Food, semua gudang ID Food yang bisa digunakan, yang layak, kemudian SRG, kemudian perdagangan, kemudian private juga bisa. Jadi kita pakai gudang filial. 3 juta ini harus duluan, Pak. Tadi kalau Bu Ketua sampaikan apakah nanti akan ada lagi, iya. Jadi selama itu harga di bawah, Bulog serap. Tapi memang harus diakui bahwa yang 90% ini adalah penggiling padi, baik besar maupun kecil, yang jumlahnya sekitar 180.000. Ini memang kerjasama sama seluruh pinwheel yang ada di Indonesia. Nah, kenapa derajat sosoknya diturunkan juga itu sebenarnya untuk lebih memudahkan Bulog juga untuk menyerap. Tadinya 100%, derajat sosok jadi 95. Sebenarnya 95 derajat sosok itu sama seperti yang sebelum peraturan yang sebelumnya. Interupsi, Ketua. Dan ya, Mau lanjutkan yang Ibu Ketua sampaikan tadi. Misalkan tadi yang diserap maksimum yang diserap 3 juta. Seandainya petani menghasilkan 29 juta. Kira-kira penyerapannya akan dilakukan oleh
Bulog, ataukah ada cara lain untuk bisa mengantisipasi penyerapan yang dihasilkan oleh petani lokal kita? Biar petani nggak rugi. Terima kasih. Makasih Bu Alin. Jadi sebisa mungkin semua pastinya kan gabah yang sudah dipanen itu kan harus dalam 1 kali 24 jam itu dikeringkan. Dikeringkan tentunya yang satu adalah rantai jemur. Tapi kalau kondisinya hujan seperti hari ini di beberapa tempat, pastinya itu dibawa ke pengering penggiling padi, ya dryer yang standby di sana. Jadi Dirut Bulog, Pak Wadirut dan Dirada, Direktur Pengadaan yang baru ini, tugasnya adalah menyerap itu. Jadi beli 65 kasih ke mitra penggiling padi untuk dikeringkan, kemudian itu diproses, berasnya dibeli Bulog 12.000. Jadi prosesnya demikian. Karena kapasitas Bulog ini tadi dryer itu hanya 120 ton per SPP kali 10 ya. Jadi paling hanya sekitar 400.000 ton. Dan saya sedikit terus ini. Mungkin kita butuh penjelasan konkret, Pak. 3 juta ton itu Januari sampai April cadangan pangan nasional. Cadangan pangan disiapkan oleh Bulog. Produksi kita kan hampir 30 juta ton. Dengan asumsi 10 juta hektar. Kalau dia 5 ton per hektar, berarti kan 30 juta ton, hampir lebih. Kenapa? Karena konsumsi rakyat kita di atas rata-rata 3 juta ton. Hanya ini cadangan. Bapaknas harus menyampaikan bahwa ini cadangan. Bukan kebutuhan nasional kita 3 juta. Lebih dari itu. Dan siapa yang bekerja? Ada perpadi, penggilingan, dan pengusaha beras lainnya. Negara hanya menyiapkan cadangan stok. Bahwa harus tersedia sekian. Itu kira-kira. Kalau ada hal defisit misalnya, udah cadangannya dikeluarin, kira-kira gitu. Terima kasih, itu tambahan saya saja. Terima kasih, saya kira masuk ke pendalaman ya. Ada 4 ini yang sudah ngantri. Gimana Ibu? Itu ke depannya apakah Bulog akan dengan kapasitas segitu aja apa mau investasi tambah lagi? Kan lebih baik kalau tambah dryernya, jadi nggak perlu lagi lewat penggilingan beli ke sana di 12.000. Kalau digiling sendiri kan harganya nggak 12.000 kan? Ada nggak begini terus kan Pak? Jangan ketemu lagi kita ke depan tahun depan masih dilempar lagi ke mitra penggilingan gitu, ya? Lapor Bu Ketua, saat ini kami sedang mengerjakan kapasitas 120.000 ton. Sedang kami kerjakan dengan 8 tahun yang lalu kan kita mendapat PMN, Bu. Masih tersisa, kami masuk kembali 9 September, masih ada 500 miliar yang belum selesai, Bu. Kami sekarang dalam konstruksi. Kemudian yang kedua, kami juga bangun dryer di sentra utamanya itu di Kalteng tadi, Mas Joko, Kalteng dan Grobogan dan Merauke. Dan tadi di samping dryer yang ada. Artinya upaya perbaikan itu ada, Bu. Dari PMN tersisa, kami masuk kembali 500 miliar masih belum terselesaikan, Ibu Ketua. Kira-kira demikian tambahannya. Interupsi Ketua. Pak, sebelah kiri. Teman-teman mau pendalaman. Pak, saya Pak. Alin, saya pertama ini Pak Daniel Johan. Silakan. Interupsi Pak. Ini nanti Bu, ini dulu. Pak Daniel Johan ini dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, segenap anggota, Pak Kepala Badan, Pak Direktur, dan segenap jajarannya hadir. Terima kasih. Yang pertama tentu kita apresiasi ya masalah penaikan harga penyerapan. Tapi saya mau nanya nih Pak Bulog, DKI itu akan diserap 35.464 ton. Itu berasnya dari mana Pak DKI Jaya? Sementara di Kalbar yang jauh lebih luas hanya 281 ton. Gitu. Nah ini memang DKI atau apa, saya bingung. Emang ada tanah, ada lahannya kah sawah di DKI?
segitu besar loh. Ini berarti 35 juta kilo nih sebenarnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua adalah BPK nih ID Food menemukan adanya 147 aset senilai luar biasa 3,3 triliun. Itu gimana ceritanya? Ya, bahwa masih sangat tidak good government, good corporate government, ya. Dan KPK sudah memberikan statement akan menindaklanjuti temuan BPK itu ya. Jadi mohon dijelaskan itu sebenarnya apa sih yang terjadi, segitu banyak aset sampai segitu besar ya, 3 triliun lebih, dan sejauh mana ID Food sudah menindaklanjuti temuan tersebut dan apa hasilnya ya. Kita termasuk perbaikan yang sudah dilakukan ya. Jadi ini proses berapa lama sih sampai segitu besarnya. Yang ketiga itu pupuk. Jadi kita wanti-wanti nih Pak Dirut, kasus tabung gas jangan terulang di pupuk. Karena kalau terulang dampaknya bukan hanya ke mikro loh. Kalau tabung gas kan ke mikro ya. Pedagang warung termasuk yang gorengan kayak gitu lah, ke warteg. Tapi ini persoalan ke perut rakyat ya. Sehingga transisi yang akan dilakukan tata kelola itu harus benar-benar smooth